Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roseli Dwi Anissa dari kelas 10 IPS 3. Izin mempresentasikan tugas PPKN tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materinya yaitu A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, D. Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada wilayah daratan dan lautan dan atau perbatasannya. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan, pedalaman, perairan, kepulauan, dan laut teritorial. Perairan laut di Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial adalah wilayah laut milik negara Indonesia. Negara memiliki kedaulatan penuh atasnya, artinya negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin negara Indonesia dan hak penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut atau 1 mil laut sama dengan 1852 km dari garis pantai terjauh yang menuju ke laut. Yang kedua yaitu zona landas kontinen. Landasan kontinen adalah sesar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut garis dasar. Pada ZEE, negara-negara pantai mempunyai hak dan yurisdiksi. Batas-batas wilayah Indonesia. 1. Batas wilayah Indonesia sebelah barat. Batas wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Pulau yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman adalah Pulau Ronde, Indonesia, dan Nicobar, India. 2. Batas wilayah Indonesia sebelah timur. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. 3. Batas wilayah Indonesia sebelah utara. Di bagian utara Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur, dan di bagian utaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 4. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Di bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pada tahun 1999, Timor Leste memisahkan diri dan menjadi negara sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun penduduk yang diatur pada Pasal 26 ayat 2 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 UUD nomor 12 tahun 2006, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu berdasarkan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui kelahiran, berwarganegaraan, pengangkatan anak, pemberi oleh negara terhadap seseorang yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Ada pula asas berdasarkan kelahiran, yaitu asa ius soli dan ius sanguinis. Penerapan asas-asas kewarganegaraan tersebut dalam sebuah negara akan menimbulkan beberapa hal, yaitu up-trade dan bip-trade. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.
Ada beberapa cara yang ditempuh agar seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Cara untuk memperoleh kewargaan Indonesia sebagai berikut. 1. Melalui kelahiran. 2. Melalui pengangkatan. 3. Melalui naturalisasi. Yang terakhir adalah melalui pernyataan memilih. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia yaitu 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang terakhir adalah tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan, berlaku, bertempat tinggal di luar NKRI selama 5 tahun, bukan dalam rangka dinas negara. C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 UUD NRI tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. D. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan NRI perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita pasal 30 ayat 1 sampai 5 dalam pasal 1 sampai pasal 5 UUD NRI tahun 1945. SIS Hankam merata hakikatnya merupakan segala upaya penjagaan pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat dilakukan dengan cara lain seperti ikut serta dalam mengamalkan lingkungan sekitar dan membunuh korban bencana. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian NRI sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Republik Indonesia. Kepolisian NRI, hubungan kewenangan Tentara Indonesia, Kepolisian NRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekian presentasi PPKN yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.